Saudara, kita ke sorotan lain, seorang santriwati berusia 13 tahun meninggal diduga akibat dianiaya di sebuah pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Santriwati bernama Nurul Ijati meninggal di RSUD Sujono Selong usai mengalami koma selama sepekan. Remaja berusia 13 tahun asal ND tersebut diduga menjadi korban penganiayaan oleh sesama santri di Ponpes Al-Aziziyah, Lombok Barat. Jenazah Nurul kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB untuk diotopsi. Pertama, dia masih bisa tertolong kan? Masih. Berapa menit kemudian, terus pas masuk sana posisi mereka lagi satu dulu ya. Saya balik keluar. Sudah berapa menit begitu? Apa yang bagian ruangan itu saya akan kasih tahu kalau dia sudah tidak ada. Ini anak satu-satunya, Ibu. Sebelumnya, saudara, pihak Pondok Pesantren Al-Aziziyah mengaku telah melakukan investigasi terkait dugaan kekerasan yang dialami Nurul Ijati di dalam ponpes. Hasil investigasi, pihak Pondok Pesantren menyebut Nurul Ijati mengalami sakit dalam beberapa minggu terakhir akibat luka infeksi jerawat di bagian hidung. Namun terkait penyakit dan penyebab pasti luka yang dialami Nurul, pihaknya mempersilakan untuk ditanyakan langsung ke tenaga medis. Pihak Ponpes pun menyatakan siap dan terbuka terkait penyelidikan jika ada oknum yang bersalah dan diduga menganiaya Nurul di dalam Ponpes. Kami sangat terbuka, entah ketika benda tajam, entah ketika benda tumpul, entah itu nanti infeksi, itu kami sangat terbuka. Nah, skenario yang kedua, kalau misalnya nanti hal tersebut terjadi, yang terjadi itu entah benda tumpul atau benda tajam, silakan polisi datang, buka pintu. Siapa mau investigasi dari KPAI, dari lembaga, dari HAM, silahkan investigasi. Kami tidak akan melindungi oknum untuk menjaga nama besar pondok pesantren. Logika sehat, masa oknum kita lindungi? Pesantren Nizam Besar, enggak. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai kasus meninggalnya santriwati di sebuah pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati. Selamat pagi Fitri, berapa lama hasil otopsi akan keluar? Ya Nanda dan juga saudara, hasil otopsi masih kita tunggu. Dalam pekan-pekan ini atau awal bulan Juli, pihak kepolisian akan menyampaikan hasil otopsi yang telah dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat pada Sabtu kemarin. Dan sebelumnya, Nanda, sebelum hasil otopsi ada hasil visum yang juga berhasil kami himpun dari pihak medis yang menyebutkan bahwa ada luka lebam atau pembengkakan di bagian mata dan juga ada pendarahan di bagian kepala yang kemudian disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Lombok Timur kepada keluarga atau kepada ayah kandung dari Nurul Ijati, Pak Mahfud. Nanda. Fitri, apakah sejauh ini pihak kepolisian sudah melakukan tindakan hukum atau melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari kasus ini? Sejauh ini aparat kepolisian yaitu Polres Kota Mataram telah melakukan beberapa upaya yaitu membentuk tim khusus untuk menangani kasus kematian dari Nurul Ijati yang merupakan santriwati dari Pondok Pesantren Al-Aziziyah di Lombok Barat ini. Dan pihak kepolisian Kota Mataram juga telah melakukan beberapa interogasi kepada dua orang, yaitu kedua orang tua kandung dari Nurul Ijati, yaitu ayah dari Nurul Ijati ini, Pak Mahmud, dan juga kemudian Raudah yang merupakan ibu kandung dari Nurul Ijati. Dan untuk kedua orang tua korban ini akan dilakukan pendalaman kembali untuk melakukan interogasi dan meminta keterangan atau menghimpun keterangan bagaimana kondisi Nurul Ijati sebelum mengalami koma dan kemudian mengalami koma dan akhirnya meninggal dunia. Karena
pihak dari keluarga atau ayah kandung dari Nurul Ijati ini menyampaikan kepada sejumlah awak media dan juga kepada aparat kepolisian bahwa sebelum anaknya mengalami koma, Nurul Ijati memanggil ayahnya dan menyampaikan bahwa mengalami kekerasan di dalam lingkungan pondok yang dilakukan oleh 3 orang rekannya. Namun hal ini masih didalami oleh aparat kepolisian dan saat ini aparat kepolisian akan melakukan upaya tindakan hukum selanjutnya atau penyelidikan di awal bulan Juli ini karena saat ini memang aparat kepolisian tengah menunggu hasil autopsi yang dilakukan oleh tim dokter di Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat. Nanda. Beberapa saksi tadi sudah diperiksa. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Fitri Rahmawati. Selamat bertugas kembali.